Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku, Resa Sukma, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan multimedia interaktif pada media pembelajaran interaktif menggunakan Macromedia Flash. Sebelumnya saya akan menunjukkan hasil dari perjuangan kami, hasil dari kelompok kami. Kelompok saya itu terdiri dari 2 orang ya. Saya sendiri dan juga rekan saya Rina Nur Anissa. Saya akan memperlihatkan hasil kerja kami. Di sini ada, ini adalah kumpulan bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan, kemudian kami racik sendiri menjadi sebuah video. Oke. Videonya mana ya? Mana? Nah, ini di proyek 1 akan kami tunjukkan. Nah, ini dia. Tara. Ini loading, kemudian ini bergerak ke kanan ke kiri. Ini bisa diklik ya, klik mulai. Nah, ini dia matriks untuk pertemuan ke-1. Nah, kita bisa lihat KI-KD-nya di sini. Maka akan muncul KI dan KD-nya. Untuk penyampaian materi lebih lanjutnya nanti akan saya buat video di video selanjutnya. Kali saya akan hanya menampilkan karya kami, Nah, jadi ketika kita klik tujuan pembelajaran, maka muncul tujuan pembelajaran, klik home lagi. Nah, ini kan bisa diklik ya. Kemudian ini ketika kita klik materi, ada 2 materi. Silakan pilih materi yang akan dipelajari. Nah, klik konsep matriks, maka akan muncul materi matriks ya, dengan gambarnya juga. Dengan ini ada button ya, button next dan back. Jadi ketika klik next, ini muncul materi selanjutnya. Next lagi, selanjutnya lagi. Wah, ini back, ini back. Nah, kita mau kembali lagi ya, klik home lagi. Jadi klik home ini ada di semua slide ya. Kemudian ini ada quiz nih. Ini quiz yang paling saya sukai. Klik di dalam kotak, ketik nama Anda, kemudian klik start. Oke. Ini contoh aja ya, namanya Resa Sukma. Kemudian kita klik start. Ini kita itu kayak bermain games. Apa pengertian dari matriks? Nah, ini ngasal aja ya, misalnya jawabannya yang ini A, yang ini B, yang ini C misalkan. Kemudian ini C misalkan. Nah, akan muncul tampilan baru. Untuk melihat hasil silakan klik tombol di bawah ini. Nah, ini kita klik lihat hasil dan tara, skornya 80. Jumlah benarnya 4 dan jumlah salahnya 1. Jadi soalnya cuma 5 ya. Kalau mau dibuat 10 juga gak apa-apa. Kalau mau diulang lagi boleh, jadi klik home lagi, ya klik quiz lagi. Ini kemudian klik start lah. Seperti ini ya. Ceritanya ini ngerjainnya bener ya. Kok bisa bener semua ya? Tara, skornya 100 ya, karena saya sudah tahu jawabannya. Jadi ini sifatnya otomatis ya. Jadi ini basisnya seperti aplikasi. Nah, kemudian ini ada kredit nih. Ini ada 2 orang nih. Ada Resa dan juga Rina. Ya, Resa Sukma dan juga Rina Nur Anissa. Jadi Resa dan Rina ini adalah mahasiswa kelas 3B matematika. Jadi kami itu masih kuliah ya. Ini untuk tahun ajaran 2019-2020. Program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Ya, kalau mau tahu Ciamis ya datang aja ke sini, nanti akan saya share lokasinya ya. Kemudian ini dosen pembimbingnya ya, ini Pak Pak Asep Amam, SPD MPD, ini dosen kami. Kemudian ini software utamanya Macromedia Flash 8 Profesional. Ya, kenapa memakai Macromedia Flash 8 ya, karena laptopnya mendukungnya versi ini.
karena kalau versi yang lebih tinggi itu agak lemot sih laptopnya. Kemudian ini software pendukungnya ada Adobe Photoshop, ini untuk edit-edit si gambarnya. Kemudian ini ada KineMaster, ini digunakan untuk edit-edit videonya. Ya, ini Active Presenter. Jadi setelah layar ini direkam oleh Active Presenter, kemudian akan di-convert ke KineMaster, nantinya akan diedit-edit biar lebih lucu. Kita akan pergi ke home lagi. Nah, jadi ya itulah hasil dari kami gitu, hasil perjuangan kami. Kemudian setelah itu ketika ini diklik exit, maka ini akan keluar dari aplikasi. Jadi semua itu serba button ya, serba button. Klik maka akan keluar dari aplikasi. Nah, jadi bahan-bahan apa saja yang kami perlukan? Yang pertama, kami harus mempelajari dulu dari Pak dosen. Ini yang sudah diberikan sebagai contohnya. Kemudian ada video tutorial, ini kami ambil dari YouTube ya. Jadi kami tuh searching dulu, kemudian di-download satu-satu dan semuanya kemudian dipelajari satu-satu. Ini kisaran selama 1 mingguan lah untuk mempelajarinya. Dan ini merupakan aplikasi yang baru ya bagi kami. Jadi agak lama untuk mempelajarinya. Ini lumayan banyak sekali nih. Kemudian kami juga menyiapkan bahan JPG materinya. Nah, ini matriks-matriksnya. Nah, kami ambil itu dari e-booknya ini. Nah, dari e-booknya ini menggunakan Adobe Photoshop. Kenapa ini menggunakan JPG? Ya karena kami juga mengalami kesulitan ketika menginput equation ya, equation di makromedianya. Jadi kami gunakan JPG ini. Nah, kemudian ini ada ini kembali lagi ya. Di sini apa ya, dokumen. Nah, ada e-booknya, ada modulnya. Ini ada modulnya juga. Ini silabusnya. Ini image-nya ini ada yang berbasis JPG dan ada juga yang berbasisnya PNG ya, PNG. Seperti contohnya ini. Nah, ini formatnya PNG. Ini saya sendiri ya, Resa Sukma. Jadi ini nggak ada tuh. Kemudian ini ada lagi nih. Ini yang namanya Rina. Nah, ini juga format PNG, itu dibuatnya dari Adobe Photoshop. Nanti akan saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara membuat PNG. Nah, seperti ini. Lucu ya. Kemudian, nah, dari mana saya mendapatkan button-button ini? Ya, dari internet. Cari di Google, ada banyak pokoknya format PNG. Nah, kemudian ini tempat proyek kami. Nah, tempat proyek kami itu ada PPT yang dibuat oleh Rina ya. Terima kasih Rina. Dan ini proyeknya. Jadi tugas kami itu, kalau tugas Rina itu menyiapkan materi apa saja yang dibutuhkan. Kalau saya itu lebih ke pembuatan medianya, programmingnya. Nah, di sini kan ada dua ya, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Si flashnya itu kalau warna merah itu termasuknya proyek kami. Kemudian ini tugas 5, oh sama-sama tugas 5. Ini yang putihnya itu hasil ya, atau hasil ekspor dari si proyeknya ini. Kemudian ada, nah ini merupakan folder tempat rekaman ini. Nah, rekaman yang sekarang dilakukan ini tempatnya di sini. Ini juga. Ini untuk softwarenya ada, kalau mau minta mah enggak. Ini Macromedia Flashnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa dibuka di Macromedia, ya kita bisa putarnya di Flash Player. Ini antisipasi aja. Nanti juga akan bagikan ya. Terus aja di kolom komentar di bawah kalau mau minta
untuk dibuat video tutorialnya. Kemudian ini file-file rekaman sekarang. Nah, kita akan beralih ke proyek kami. Jadi di sini itu sudah disiapkan PPT-nya. Seperti ini yang dibuat oleh saudari Rina. Nah, ini PPT-nya mengenai jenis-jenis matriksnya. Jadi ini sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Rina. Kemudian ya, ini juga sama ya, ini juga PPT. Ini untuk soal-soalnya. Menyiapkan dari kuis. Ya. Kemudian ini juga sama. Soal juga. Nah, ini dia. Ini juga sama ya. Contoh soal-soalnya. Yang ini saya masukkan di dalam kuis-kuis yang tadi. Nah, untuk pembuatan desainnya saya menggunakan PowerPoint. Jadi peletakan dari si makromedianya nanti tampilan pertama akan seperti ini, tampilan keduanya akan seperti ini. Ini seperti desainnya aja sih. Nah, akan seperti ini. Nah, ini simbol-simbol yang bisa diambil. Kemudian kita akan ke proyek kita. Ya, ini tugas 5 ya, matriks. Nah, ini warna merah ya. Jadi pada awal mulanya itu ya kami memulai dengan create new flash document pada awalnya. Nah, ini tampilannya. Nah, awal mulanya ini kita kecilkan dulu. Awalnya kita itu mengatur si layoutnya. Nah, layoutnya di sini kami. Nah, di sini 800, ini 600, ininya 30. Kemudian setelah itu kami juga mengatur scene di sini. Nah, scene ini seperti slide dalam PowerPoint. Untuk memunculkannya atau mengeditnya kita bisa lihat di Windows, kemudian di Order Panes dan di Scene. Nah, ini bisa tambahkan. Kalau mau tambahkan boleh, dihapus juga boleh. Nantinya ini akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini. Ini untuk di scene loading. Kemudian ini untuk di scene menu. Ini scene KIKD. Scene tujuan, scene materi, kemudian scene kuis, dan scene kredit. Ya. Nah, di loading itu ada beberapa layer di sini. Yang pertama ada background. Nah, yang hitam, yang biru ya, ini biru apa hitam? Ini biru kehitam-hitaman atau biru gelap lah ini istilahnya. Ini backgroundnya, kemudian ini bawahannya yang ini, kemudian ini kotaknya, kotak simulai, kemudian ini kotak keluar untuk si loadingnya kayaknya. Kemudian ini atasannya, nah ini loadingnya, mulainya. Jadi dalam satu loading itu kami buat di scene 1 atau di scene loading. Nah, jadi di sini ada frame-frame, lapisan-lapisan. Oh iya. Wow, iya ya, ini panjang sekali loh. Jadi di sini awal mulanya ini loading. Jadi semakin kesini itu tuh, semakin kesini ini semakin penuh loadingnya. Nanti pas di sini
dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ke sini. Ini dibuatnya manual. Nah, seperti di sini. Jadi dari sini ya, muncul, baru ininya bergerak. Kemudian nanti dia akan muncul button mulai. Nah, untuk membuatnya menjadi animasi, bisa dibuat dengan misalkan animasi. Nah, ada tanda panah seperti ini. Ini menggunakan Create Motion Twin. Nah, ini untuk motion. Jadi biar agak ada motionnya, itu seperti animasi. Misalkan mau di frame yang ke segini, kemudian mau dibuat animasi ini pas di sini, itu boleh, asalkan awalnya dia jadi gak ada. Nah, pas di sininya dia berpindah. Nah, di sini dia muncul button. Ini bisa diatur ya, bisa diatur. Kemudian ini kan ada tanda hitam ya. Kalau tanda hitam itu maksudnya terisi. Nah, ada juga yang pakai arah panah dan nggak pakai arah panah. Kalau ada yang pakai arah panah ini menggunakan motion. Kalau yang ini nggak pakai motion. Misalkan nih yang bawahan, dia kan nggak bergerak, jadi dia nggak motion ke sini. Nah, setelah motionnya itu dari tengah bergerak, mulai bergerak. Jadi motion itu untuk bergeraknya. Nah, kalau nggak pakai motion ya nggak dinamis gitu si geraknya. Jadi untuk peletakannya bebas, mau di mana aja. Kalau mau di sini berarti sangat cepat. Kalau semakin ke kanan semakin lambat. Ya, tinggal awalnya tinggal klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, setelah itu tempatkan di mana aja, misalkan di sini. Kemudian sama di sini juga insert keyframe. Nanti di awalnya pakai insert, pakai ini. Ya, ini kan awalnya gak ada ya, misalkan ya. Kita tinggal klik kanan, klik motion twin. Nah, tinggal seperti itu. Nah, untuk memutarnya, untuk memutar slide yang ini, itu bisa dengan Ctrl Alt Enter. Itu untuk menampilkan per slide. Nah, seperti itu. Ini bisa diklik. Nah, kenapa ini bisa bergerak ya ketika kursor kita ke tengah? Itu pembuatannya, mana ini si mulainya itu pas di tengah-tengah ya. Mana, berarti agak ke akhir. Nah, pasti di sini. Nah, jadi si ini itu kita buat jadi button dulu dengan cara klik kanan kemudian convert to symbol. Nah, ini kan ada movie clip, ada juga button, ada juga grafik. Kalau movie clip itu sifatnya gak berhenti-berhenti gitu, kayak animasi. Kalau button itu sifatnya untuk bisa diklik. Kalau grafik ya untuk gambar. Nantinya ini diklik 2 kali maka akan muncul up, over, down. Di up itu ketika mouse-nya bergerak ke sini, kemudian up-nya itu berubah ketika si mouse-nya bergerak ke tengah. Jadi dia itu akan berubah. Kalau dilepas lagi dia akan kembali lagi down. Jadi ubahnya itu di over. Gitu. Itu untuk slide yang pertama. Kemudian ada di slide yang ke menu, yang kedua atau yang di menu itu ada beberapa icon dan ini bisa diambil menggunakan file, kemudian import to stage. Nah, ini bisa dipilih mau icon-icon apa saja. Nah, ini kan yang diambil. Nah, bisa icon-icon apa saja yang mau ditempelkan, tinggal klik open. Nah, nantinya
di sini. Kemudian untuk merubah ukurannya, kita bisa klik orangnya nih, klik ikonnya atau maksudnya. Kemudian kita klik freeze trim tool, kemudian ini bisa diperbesar ya, diperbesar atau diperkecil. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa diambil dari PPT. Jadi kenapa kita menyiapkan desain dari PPT ya, biar kita bisa ambil gitu. Jadi desainnya di PowerPoint, kemudian kita bisa ambil. Nah, coba kita akan buka dulu. Nah, jadi si buttonnya itu kita udah siapin nih. Nah, di sini. Nah, sini kalau untuk pembuatannya sih ini bisa bisa dari insert, kemudian shape, ini bentuknya boleh bebas. Ya, kemudian tinggal dikasih nama. Dia klik kanan, di copy, kemudian dipastekan di sini. Gitu. Soalnya kenapa saya buat di PPT, agar si button-button ini lucu gitu. Nah, kemudian untuk ini si matriksnya itu kan, kalau misalnya kita ekspor dulu ya, itu kan bergerak ya, bergerak tuh. Ini kan memakai yang dinamakan clip ya. Ini convert to symbol. Nah, ini dia itu ke movie clip. Nah, kalau tadi button untuk klik mouse-nya, kalau ini movie clip untuk seperti animasi. Jadi setelah dibuat, ini bisa diatur. Nah, jadi dia juga pakai motion, sama pakai motion ya. Juga di sini, jadi ada tiga, awal, tengah, akhir. Jadi, nah ini prinsipnya sama seperti tadi. Jadi kita taruh mau di mana gitu frame-nya, kemudian kita kasih motion seperti itu. Kemudian tadi itu ketika klik salah satu ini ya, itu menuju ke slide yang kita inginkan. Misalkan ini KIKD. Nah, kalau kita lihat awalnya itu diubah jadi button, sama kalau misalnya mau diklik oleh mouse ya atau kursor, itu harus dibuat jadi button dulu. Setelah dibuat jadi button, nantinya dia itu dipakaikan action. Nah, action yang ini. Kemudian, nah ini actionnya, dia itu ada seperti kode-kode. Nah, coding ya, programming. Jadi ini di-on-kan dulu, kemudian go to end stop. Bisa kalau pusing untuk si codingnya, itu bisa memakai yang di sini. Misalkan dia mau next frame nih, nah tinggal next frame. Nah, ini tinggal kita cek apakah udah benar apa belum. Nah, misalkan keluar output error, nah berarti kita itu salah memasukkannya. Harusnya sebelum next frame kita on-kan terlebih dahulu si buttonnya. Jadi kalau error dia muncul sendiri dan ada arahnya tuh. Oh, di sini menu sini salahnya. Kemudian di KIKD, di layar KIKD di frame-nya frame 1 dan di statement-nya pas nih di next frame. Nah, katanya gitu errornya 1. Jadi ada laporan kalau misalnya si codingnya bermasalah. Nah, kalau misalnya udah bener, misalnya si codingnya, kita cek dulu di sini. Ternyata di script content no error, jadi udah bener. Kalau error terus ya gak bisa dipakai. Jadi di sini butuh ketelitian. Ya harus ngapain dulu, nah misalkan. Jadi yang beraksi di sini semuanya memakai action. Misalkan di sini di tujuan pembelajaran juga memakai action. Nah, dia di on-kan dulu, kemudian go to end stop ke tujuan di frame 1 ya gitu. Ini juga sama di materi, dimasukkan action juga, ini di on-kan di go to end stop ke materi frame 1. Nah, gitu juga. Jadi semuanya memakai action. Kemudian untuk mengakhiri si aplikasinya,
Oh, bukan si matriksnya ya, tapi si ini. Pantas nggak muncul. Nah, si exit ini dikasih action. Nah, ada. Jadi setiap buttonnya kita on kan dulu. Kemudian di fs command, kemudian kita quit, dan quitnya kita katakan true, benar. Gitu. Nah, yang ini juga sama. Misalkan kalian ada hal yang salah, misalkan ini mau di mana gitu, terus mau kembali bisa Ctrl Z, ya bisa seperti itu. Nah, yang ini juga sama ya, dipakai action, dia perginya ke di sense edit dan di frame 1 itu juga sama, jadi semuanya dikasih action. Kemudian kita akan ke KIKD. Ini inputnya sama seperti tadi, input gambar sama. Dan teksnya ya kita tinggal input teks aja di sini. Tinggal input teks dan mulai mengetik. Nah, ini untuk jenis dari si teks ini itu menggunakan teks yang statis ya. Nah, di sini ada static text, ada juga dynamic text, ada input text. Kalau static text itu jadi si teksnya diem. Kalau dynamic text itu teks yang dinamis, teks yang bisa kita kasih program. Misalkan teks yang dynamic itu pada saat quiz. Nah, kalau input text itu pada saat kita mengisi nama kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau teks yang diem ya pakainya yang static text. Nah, seperti itu. Ini hapus aja ya. Kalau mau hapus jangan bingung, kita klik aja, kemudian kita klik delete. Maka akan hilang. Nah, kemudian di tujuan juga sama. Ini juga pas di tujuan ya. Coba kita akan putar dulu. Nah, ini juga memakai motion. Nah, bisa bergerak seperti ini. Konsepnya sama seperti tadi, pakai motion. Kemudian di materi, ini ada materi ya. Ini biasa input text yang statis, yang ini input gambar. Nah, ini dikasih action, back sama next sama back-nya. Jadi yang ini, jadi semua yang action itu dikasih button ya kalau mau diklik. Jadi sama, di convert to symbol dulu, kemudian dia dikasih jadi button, kemudian klik OK. Nah, ini setelah itu kita dikasih action nih. Actionnya itu ya kita on kan, kemudian next frame. Nah, kalau ini next frame. Bisa di sini juga dikasih plus. Nah, ini on kan-nya di sini on. Kemudian realize, kemudian pas di sini kita klik next frame. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini itu sama konsepnya, tapi dia free frame. Oh iya, karena dia mau ke menu yang si materi, maka ini gunakan go to end stop ke frame 1. Dia takutnya ketuker sama si materi 2-nya. Nah, ini juga berlapis-lapis kan frame-frame-nya. Nah, frame-frame-nya berlapis-lapis. Tapi tetap dalam satu scene. Nah, ini pas di mana ya? Tadi materi. Jadi ketika kita klik konsep matriks, maka dia akan ke next frame. Kalau jenis matriks itu actionnya ke frame yang kelima. Nah, frame yang kelima dia. Frame yang kelima berarti yang mana? Frame 5. Nah, yang ini ya. Nah, gitu. Lebih pintar-pintar sih membaca bahasa pemrograman ya.
Nah, itu kemudian di kuis. Nah, yang paling sulit itu membuat kuis. Karena di sini banyak sekali bahasa-bahasa programnya. Yang pertama, ini tinggal di input aja. Nah, yang ini seperti yang saya katakan tadi, ini membuatnya itu dengan cara klik ini, text tool, kemudian munculkan propertiesnya. Ini tutup dulu actionnya. Properties juga bisa dimunculkan di Windows, dan nah di sini properties juga bisa ya. Nah, di sini mana teman? Properties. Nah, kita ubah menjadi input text. Kemudian kita kasih apa ini, border ya. Nah, kemudian kita arahkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini si startnya juga dikasih action. Actionnya ini di on kan terlebih dahulu, kemudian di next frame ke frame selanjutnya. Nah, untuk frame selanjutnya, oh ya, di sini kan ada tanda seperti huruf A ya. Nah, ini juga sebenarnya dikasih action. Jadi biar dia ada stopnya awalnya, jadi kasih stop dulu awalnya. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, ini juga setiap button ABCD-nya itu dikasih action. Jadi kalau kita lihat actionnya itu ada seperti rumus-rumus ya. Jadi ini on, kemudian ini benar plus, ini untuk yang benarnya, kemudian di next frame. Jadi ini maksudnya si buttonnya di on kan terlebih dahulu, maka kemudian si ininya bernilai benar, maka ininya di next frame. Nah, kalau yang bukan benar itu kita bisa lihat actionnya, dia hanya on dan juga next frame, jadi tidak ada kata benar. Nah, kemudian ini sama di nomor 4 dan 5. Kalau mau ditambahkan sampai ya soalnya 20 juga mah enggak, boleh-boleh aja. Nah, kemudian di frame ini kalau kita lihat ya actionnya, dia dikasih sebuah rumus ya, di var benar. Jadi penghitungan benar itu dimulai dari frame yang kedua. Jadi, kalau udah masuk ke frame 2 ini jadi bernilai. Kemudian pas di frame yang ini juga sama. Jadi lihat hasil ini juga kita kasih action. Dia actionnya sama, ini juga di on kan, kemudian di next frame. Itu untuk ke si frame yang mana ya, yang ini. Nah, ini kotak-kotak ini menggunakan dynamic text. Yang ini menggunakan dynamic text. Jadi bisa dilihat dynamic text ini kayak 3 ya. Tuh, ini kan dynamic text. Kalau yang diam statis, kalau ini dinamis itu bisa kita program input text ya, yang seperti tadi menginput nama. Ini pilihan fontnya. Nah, ini variabelnya kita katakan jumlah benar. Nah, kalau saya jumlah salah, kalau skor ya skor. Jadi setiap kotak yang ini, kotak hasilnya ini kita kasih suatu rumus ya, untuk menghitung yang benar dan juga yang salah. Lihat di sini, di frame yang terakhir, di actionnya. Nah, di sana ada sebuah rumus. Kalau di variabel jumlah benar, berarti di kotak yang si jumlah benar itu untuk si benar. Nah, kalau jumlah yang variabelnya jumlah salah, berarti untuk si salah ya. Jadi karena soalnya ada 5, jadi kita tulis 5 dikurangi si benar. Nah, nantinya si skornya itu, si variabel skor itu, si benarnya itu dikalikan dengan 100 per 5 soal. Jadi bisa saja ini dikalikan dengan 20 maksudnya. Nah, jadi setelah semuanya ini dikasih program, maka semuanya ini
berfungsi ya. Kalau misalnya ada yang error, nanti sama seperti tadi ada muncul error, kemudian dikasih petunjuknya. Yang kita bisa cek ya, untuk memulainya kita bisa control dan juga enter, control enter. Nah ini loading, kemudian ini klik mulai ya. Nah ini untuk kuis. Nah ini yang dinamakan jenis input text, jadi bisa ditulis nama kita. Nah ini startnya yang tadi kita kasih action next frame. Nah ini kan jawabannya untuk si A benar. Nah jadi kalau benar semua, nah ini lihat hasil, jadi next action next frame juga. Nah ini jumlah benarnya ini 5, jumlahnya 1, dan ini otomatis 1, ini kan 0 ya. Jumlah benarnya 5, jumlah salahnya 0, skornya 100 ya. Jadi semuanya memakai action ya. Oh iya, sebenarnya bagaimana caranya untuk mengekspor hasil si proyek kita itu? Pertama kita klik file, kemudian export. Nah, exportnya ke movie. Nah, kita tinggal pilih di mana, misalkan ini hasil kita. Nah, ini formatnya SVF ya. Oh iya, sebelumnya ini harus muncul seperti ini, kita klik OK aja. Baiklah, kita tunggu, kemudian kita akan cek ya apakah benar ada hasilnya. Nah, setelah kita cek ternyata ada. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian open with. Ini bisa menggunakan GOM ataupun makromedianya tersendiri. Kalau masih gak bisa, ya bisa menggunakan Adobe Flash ya. Nah, ini dia. Oke, ini semua sebuah button ya. Nah, kita exit. Nah, itulah hasil pekerjaan kami ya. Oke. Jangan lupa ya, pokoknya di like, comment, and subscribe.